Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai ibadah setiap hari, kados sholawat maos Al-Quran lah niku hakikatnya napa Gus? Keranten kula niki nggih mbembing lari-lari mangke tujuane niku napa kula nggih kepin semap ngoten mawon. Kula akhir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau kita tanya hakikatnya, semua apa bacaan yang dibaca oleh kita, katanya baik sholawat, istighfar atau hal-hal yang lainnya yang bersifatkan istighosah. Istighosah itu artinya adalah kita ngalem, merapat pada Allah. Apa hakikatnya? Hanya satu, Pak, pengabdian pada Allah. Pengabdian itu bahasa kaul, bahasa ucapan. Ada bahasa af'al, tindakan. Sholat, tindakan secara fisik. Sedekah, tindakan secara fisik. Kita puasa, tindakan secara fisik, nggak makan dalam waktu yang ditentukan. Haji, tindakan secara fisik. Sama sebetulnya. Yang terpenting bagaimana itu bernilai kumawulo nang Gusti Allah, bernilai ngabdi pada Allah. Dikatakan ngabdi, mohon maaf, si hamba tidak boleh ngaku-ngaku bisa melakukan apapun yang dilakukan. Berarti di dalam diri kita harus ada iman, yang iman itu hanya karena Allah. Makanya sampai lihat segala perbuatan apapun mesti ditutup niat iku lillahi ta'ala. Dikatakan lillahi ta'ala karena Allah. Anda tidak bisa apa-apa kalau tidak adanya karena. Cuman ketika saat itu dibaca, mohon maaf, nggak sambung, Pak, nggak sadar. Itu kebanyakan kita. Karena apa? Karena kita menolak hakikat, menolak ajaran dinul haq. Yaitu persoalannya. Mungkin bisa dilihat di dalam surah Yunus ayat 15. Karakter orang-orang yang menolak ajaran dinul haq. Wa idza tutla lan tatkalane den wacaake alaihim ing atasi mereka opo ayatuna bayinatin, ayat-ayat yang jelas. Artinya ayat-ayat yang mengandung pengertian hakikat menuju makrifat. Kola mongko jawab sopo alladina wong akeh, sifate wong akeh mang layar juna liko ana tidak mau bertemu aku, kata Allah. Orang-orang yang tidak mau bertemu aku tatkala dibacakan hukum hakikat menuju makrifat, keterangan di dalam ajaran dinut tauhid, piye dia berkata apa? Gini, akti bi Qur'anin ghairi hadza, ojo wacakno iku, wacakno sakliyane Qur'an ae. Au badilhu, atau sing ganteni ayat iku. Artine nek kok terangno hakikat makrifat gak gelem, terangno ae cara sarek, wis intine ngono. Bahasa umum, tatkala Quran ini dibacakan isi dan maksudnya dia nggak mau, harus dibacakan kitab selain Al-Quran atau sebagai pengganti Al-Quran. Itu bahasa umum. Kalau bahasa khusus secara hakikatnya, ya siapapun kita, kalau tidak mau bertemu Allah, dibacakan ayat untuk pertemuan pada Allah, pasti nggak mau. Gantiin ayat yang lain, bacakan. Orang-orang kalau diterangkan untuk bertemu Allah, ayatnya nggak mau,
kasihlah ayat-ayat yang aku bertemu terhadap kesenangan dunia. Aku iki utangku akeh, aku gak butuh ngajiku, butuh utangku dan kesah lah. Aku gak butuh iku, sing tak butuh no iki masalahku ning dunya ndang selesai. Padahal kita tidak sadar yang mendatangkan masalah dan yang menyelesaikan masalah yang disebut solusi itu Allah sendiri. Nggak sadar kita, oleh karena kita ngaku-ngaku diri kita. Itu loh Pak Bu. Apa pertanyaan emang sampai lali aku rek? Oh ya, jadi jenengan bimbing terhadap santri-santri dalam tahapan syariat tadi, tujuannya adalah illa liya'budun, hanya mengabdi kepada Allah, yang Allah itu di dalam dan di luar diri Anda. Caranya jenengan jangan pernah mengaku kalau kita yang melakukan. Hanya itu, otomatis kita bisanya di situ membuka hati ini tentang sirul asrar, baru akan tersadarkanlah kita dari iman-iman selain Allah. Itu nantinya gitu kan. Di dalam dunia syariat kan sudah viral kalau sholawat itu untuk Kanjeng Nabi Muhammad supaya kita mendapatkan syafaat. Viral secara syariat, monggo, gak salah, sebab dasarnya ada innallaha wa malaikatahu yusholluna alan nabi. Oke, nabi itu kan nama ya toh. Di dalam nabi itu siapa? Ngoten lho Bos. Oke, banyu itu siapa? Di dalam banyu, dalam air itu siapa? Gitu loh maksudnya. Bendong, sebab Gusti Allah tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah, ngabdi. Artinya segala hal, aktivitas apapun yang terjadi pada diri Anda silahkan tanpa kecuali, yang terpenting bernilai ngabdi. Itu bagaimana dikatakan bernilai ngabdi? Kalau ada sambung rasa menyang urip, guys, itu hatimu ada rasa untuk sambung terhadap urip. Rasa sambungan tali ini diterangkan Allah dalam surat Al-Baqarah 256. Faqatistamsaka bil urwatil wuthqa. Pegang teguhlah tali Allah, jangan sampai lepas. Kuncinya, tandanya kalau tali itu tidak lepas, yakfur bitaghut wa yu'min billah. Sebelum kalimat faqatistamsaka itu ada wa may yakfur bitaghuti wa yu'min billah. Barang siapa yang meninggalkan hatinya iman selain Allah, disebut tauhid di situ, wa yu'min billah, maka imannya benar-benar pada Allah. Artinya siapa yang hatinya tinggalkan cinta selain Allah, pasti dia akan bercinta hanya pada Allah. Jelas ya? Oke. Wonten melih, ada lagi? Cukup? Oh ada, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki ngapunten Gus mangke nggih dipun istilahnya ditanggapi mawon nggih. Karena yang bertanya dan yang menjawab adalah pelakunya sama. Saya menganggap saya sedang berdialog dengan Aladi. Ngeten. Waktu saya pertama kali hadir di majelis ini, di Nurul Tauhid ini, Januari 2023. Waktu itu yang saya tanyakan adalah dzikir sirul asror, yang artinya kita sedang gandolan nang Gusti Allah. Niku mantun ngoten enten makola niku ngeten, ketika saya sudah perjalanan setahun niki enten makola niku nggih dari ustadz, memang dari ustadz yang lain, katanya bertajali itu sepertinya kita khoyali, berhayal ngoten nggih.
Tapi kalau yang orang-orang dinul haq nggih mboten, karena memang dia masih di kelas 1, di kelas A ngaten nggih. Menurut saya ngeten niki pendapat mawon nggih. Ketika kita juhud umum maupun juhud khusus nggih. Ketika juhud umum niku kan jasad dan ruh masih kumpul ya istilahnya. Dengan masih berkumpul kita bisa merasakan manisnya gula, pahitnya kopi, senangnya kita berkumpul dengan orang-orang siapapun, kita merasakan apapun. Yang intinya kalau yang kita sudah masuk di sini kan ke aladi juga. Ngaten. Terus ngoten justru orang-orang yang di kelas AM itu yang berhayal karena semuanya nanti atau penantian abadi. Penantian abadi, surga nanti, neraka nanti, bertemu Allah juga nanti. Itu menurut saya yang penantian yang abadi itu yang justru masih di kelas AM. Kemudian saya itu juga berpikir begini Gus, untuk berzikir sirul asror itu memang bisa segala pintu nggih, maksudnya tidak dari afal saja, dari pengetahuan juga bisa. Misalnya kita menyebut nama lain dari aladi itu kecerdasan semesta. Kecerdasan apa saja itu sebenarnya aladi. Kita bisa begini, begitu, aladi juga. Kemudian ruang dan waktu. Setiap jasad itu pasti butuh ruang. Dimanapun kita butuh ruang dan butuh waktu. Tanpa kita bisa melihat bagaimana waktu itu. Misalnya waktu jam 2, bisakah kita melihat jam 2 itu sebagai waktu? Sedangkan waktu itu kan ya aladi itu sendiri, abstrak ya nggih, maksudnya tidak bisa kita lihat dengan mata dohir ngoten. Niki mangke mohon dipun mawon nggih. Kemudian niki yang titipan dari kebetulan suami saya itu sakit, ya sudah masuk sih di sini, masuk di ajaran ini. Tolong saya sampean takokno, ya opo aku kudune? Ketika merasakan sakit kok masih belum bisa merasakan bahwa yang hadir itu aladi gitu. Kemudian ngapunten nggih niki kula buka-bukaan mawon rahasia kula yambek nggih. Selama saya di sini, selama saya ikut di Dinul Haq, ternyata saya ini kok istilahnya kok masih beling. Masih belingnya itu gini. Suruh kholwat yang panjang ya masih belum. Dzikir yang banyak nggih masih belum. Istilahnya pot ngoten Gus. Lah niki pripun ngoten lho, mantun ngoten kula sadari gek sing jalano ngene iki ya sapa, lah sing anokno ngene iki aku ya sapa, dadose kula niki ben wis ngalir kaya banyu wae ngoten Gus. Ngapunten nggih niki monggo dipun ditanggapi mawon. Kula akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wal asri, demi masa, demi waktu, ini yang bersumpah itu Allah. Innal insana sak temene akeh menungso iku lafi khusrin, iku lafi khusrin, ing dalem kerugian yang amat besar. Demi masa, demi waktu, bahwasanya banyak manusia yang sangat merugi. Mengapa dikatakan merugi? Karena waktu demi waktu kita habiskan dengan bercinta selain Allah. Waktu demi waktu kita gunakan, kita habiskan melalaikan Allah. Waktu demi waktu
kita habiskan dengan cara hati ini lalai pada Allah, berarti kita bersukaria dengan selain Allah. Illa, kecuali illalladzina amanu wa amilus sholihah. Sambung dengan pertanyaan dari si suami yang sedang sakit, biar ndang lekas tekan tomboni ya. Jadilah illalladzina amanu wa amilus sholihah. Kalau sudah percaya bahwasanya semua apa yang terjadi semata-mata datangnya dari Allah, wa amilus sholihah, buktikan. Berarti cara membuktikan kita harus menyambungkan ruh dengan Allah lewat rasa, lewat iman tadi. Rasa berarti su'aul basyirah, dzikir sirul, sederhana. Sedikit-sedikit hati merasakan alladzi urib iki yang berperan atas segala penyakit. Penyakit itu makhluk, yang berkuasa adalah hidup. Bukan maksud hidup itu sakit, bukan. In asobathum, tatkala kau ngenani perkara yang seperti ini, faqalu inna lillahi wa inna ilaihi, kembalilah pada Allah. Ya iki maksud daripada asyifa, tombo yang sudah didatangkan, bahasa hakikat. Berarti suami jenengan wajib hukumnya semampunya, sebisanya untuk terus menyambungkan ruh dengan Allah lewat rasa, lewat zikir. Terus yang kedua, lah iya, lah wong sing gawe ngene aku lali ya sapa? Eling ya sapa? Lah itulah peningkatan itu. Kalau sadar lali jenengan sebab karena Allah, ingat jenengan sebab Allah, berarti ini tidak dikatakan lali, Bu. Dikatakan eling. Memang kita terkadang dijatuhkan pada hal yang seperti itu. Akhirnya jenengan memberikan kesimpulan, lah ya wis melaku kok seperti air, yaitu enak. Justru seperti itu malah lebih nyaman, enggak beban. Ya, yang menaruh saya di sini siapa, menaruh saya di situ siapa, dah wis enggak beban. Orang ahli makrifat tatkala idza waqa'a, tatkalana dijatuhkan al maksiata ing maksiat, artinya lali loh. Maksiati arti kan lali pada Allah, itu tidak termasuk maksiat. Karena apa? Karena itu dia sadar lalinya sebab yang melalikan Allah. Nah, jadi itu ingat, jadi eling. Ya iki maksiat dari taat itu di sini. Jelas ya? Oke, jadi kalau kembali kepada suami harus terus berzikir. Menemui yang berkuasa di dalam makhluk disebut penyakit tadi. Sebab yang mendatangkan dan yang mengeluarkan penyakit itu adalah alladzi tadi. Kita sowan pada hidup karena hidup itu sendiri yang berlaku. Nggih. Monggo menawi wonten sinanggapi atau yang lainnya tambahan atau pertanyaan, monggo.
menyambung lali tadi dulu Pak. Tadi ya memang kejadian bener. Sebelum ke sini istri minta ini apa namanya, berjamaah. Menurut saya baca Al-Fatihah sudah enak itu loh. Kok sudah selesai diprotes. Kamu mulai tadi kok ihdinas siratal mustaqim nggak dibaca kata. Loh, saya debat, siapa nggak mau cowok? Enggak. Berapa kali? Ya 2 kali itu nggak dibaca. Benar, semua aku mau kok. Mungkin ya lupa atau gimana ya nggak ngerti. Terus gak apa-apa sesuk kok tak waca anu meneh ngono gitu. Jadi enteng aja saya lu perasaan baca kok. Tapi katanya nggak baca Gus itu. Ternyata begitu. Itu ya nggak apa-apa ya Gus ya. Sudah? Ya sudah. Oke. Jenengan dalam keadaan puasa siang hari, lupa ada nasi di depan Anda 1 piring sate 20 sunduk, habis tinggal 1, lupa, batal nggak puasanya? Terus tinggal 1 sunduk, eman-eman. Ingat kalau Anda itu puasa terus diteruskan, batal enggak? Itu maksudnya seperti itu. Kata orang dia itu, kata istri jenengan tidak menyebut, tidak membaca ihdinas siratal secara Fatihah batal syariat ya, tapi Anda merasa tidak merasa ya sudah nggak apa-apa, bahkan mohon maaf orang-orang kalau hatinya sudah ditarik di dalam makom khos, sholat duhur 4 rakaat menjadi 20 rakaat nggak ada masalah, karena dirinya makhluk sudah tiada, akalnya sudah ditarik Allah, itulah yang disebut majedub. Gak apa-apa, lawang gendeng kok kan nggak apa-apa toh Pak. Orang gendeng hukum manapun sama takut Pak polisi, apalagi dapat sertifikat menur atau lawang. Mohon maaf, iki aku tanya yang ngerti hukum, jenengan avokat atau kepolisian bagian hukum, aku tanya, umpama saya gila juga dapat sertifikat, terus mengambil mencuri pohon jenengan, apakah itu apel, apakah itu saya curi 1 truk, bisa menghukum saya? Nggak bisa, karena saya posisi bighoiri aklin, karena saya terus gendeng kok iso dodol apel. Wis polisi curiga ngoten niku, wis digali ilmu kejiwaannya, istilah bahasa diinterogasi, pas ditanya nyelentung, gendengnya metu. Nggak bisa Pak, nggak bisa dihukumi salah. Wista pasal sampean ambil dari pasal berapa, ayat berapa, kalau jenengan iku gila apalagi sudah dapat sertifikat, kesalahan apapun katanya umum tetap nggak bisa dikatakan salah, karena Anda itu di khos Pak. Kalau di khawasul khawas ya nggak mungkin begitu. Jadi jawabannya nggak apa-apa, karena jenengan kesadaran diri sudah tidak ada. Nggih, cukup nggih. Tasik jam 12 kirang nggih, ngoten mawon, karena kita sama-sama manusia besok punya aktivitas Pak ya. Oke, saya juga kerja lah, itu masih ada 1 lagi. Oke, 1 kali lagi. Oke, kita terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, saya ini baru pemula, ini yang harus saya lakukan ini apa mulai hari ini? Nah, gini Pak, saya tanya dulu. Iya.
Jenengan sudah memahami dasar tauhid belum? Belum kayaknya. Belum. Cuman ngimani saja. Oke. Biar cara kita mau menservis TV yang rusak itu biar tahu ilmu elektronya, kita harus kursus ilmu elektro, istilah begitu. Gini, di situ ada dasar tauhid. Jenengan tolong, kalau tidak mau menunggu Ramadan, kesuwen ya, umur kita kan nggak tahu, ya dah. Jenengan wajib punya nomor saya. Jenengan kagem HP mboten? Kagaman istri kula sering mboten HP maksud kula sing Android, bukan sing jadul. Oke, sampean sudah punya nomor saya? Istri saya punya. Sudah nggih? Sudah. Nomor di WA tolong ping saya, jenengan mengke saya kasih 10 dasar tauhid dan atau terhadap pengurus Malang Bapak Sukandar punya. Ya Pak ya. Itu nanti dikasih itu jenengan pelajari bab 1 sampai bab 10. Wes, dimulai manakah saya itu untuk bertauhid ini? Pertama ilmu berarti dasar dulu lah. Setelah dasar selesai, mungkin jenengan akan paham, pengembangannya akan paham sambil jenengan beriman dan melakukan dzikir kholwat itu. Nanti ada petunjuknya di situ Pak ya. Nanti jenengan koordinasi kali pengurus Bapak Sukandar bisa atau yang lainnya itu punya 10 link, 10 dasar tauhid yang harus kita pahami. Di situ menerangkan tentang rukun Islam secara hakikat, rukun iman secara hakikat, sifat-sifat wajib Allah di dalam sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan maknawiyah. Ada di situ semuanya, ya. Nggih. Sampun. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah apa yang sudah kita terima ilmu dari Allah. Mudah-mudahan menjadikan satu ilmu yang bermanfaat, barokah terhadap kita dan keluarga kita dan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.